Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Milatu Syamsiah. Hari ini saya sebagai moderator dari kelompok 10 mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Saya akan memandu jalannya presentasi. Hari ini presentasi dari kelompok 10 akan membahas tentang aspek-aspek perkembangan sosial dan kepribadian serta implikasi pada penyelenggaraan pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Ajis Lukman Praja MSI dan Ibu Webi Inggriani MPD. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok 10, yaitu yang pertama ada Putri Milatu Syamsiah dengan NPM 2050609094. Yang kedua ada Resti Febrianti dengan NPM 2050606124. Dan yang ketiga ada Dede Nur Wahyu 2050609093. Sekian pemaparan yang pertama dari saya serahkan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan presentasi. Perkenalkan, nama saya Resti Febrianti dengan NPM 2050606124. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi tentang pengertian perkembangan sosial. Menurut Elizabeth B. Harlock, perkembangan sosial adalah kemampuan seseorang dalam bersikap atau tata cara perilakunya dalam berinteraksi dengan unsur sosialisasi di masyarakat. Menurut Ahmad Susanto, perkembangan sosial merupakan proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Yang pertama ada faktor hereditas. Faktor ini merupakan karakteristik bawaan yang diturunkan dari orang tua biologis atau orang tua kandung kepada anaknya. Jadi dapat dikatakan faktor hereditas merupakan pemberian biologis sejak lahir. Yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan sering disebut dengan istilah nurture. Faktor ini bisa diartikan sebagai sebuah kekuatan yang kompleks pada dunia fisik dan sosial yang memiliki pengaruh dalam susunan biologis yang sudah ada sejak anak belum lahir hingga lahir. Faktor lingkungan ini meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, dan masyarakat sekitarnya. Yang ketiga ada faktor status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga dalam masyarakat. Perilaku individu akan banyak memperhatikan kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarganya. Status sosial ekonomi juga dapat dipengaruhi karena status sosial seseorang dipandang baik apabila status keluarganya baik. Sebaliknya, status sosial seseorang akan dipandang buruk apabila keluarga seseorang pun buruk pembawaan dan pembiasaannya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, sini saya akan melanjutkan Resti. Dalam proses pertumbuhan, setiap orang tidak dapat berdiri sendiri, memerlukan lingkungan dan senantiasa akan memerlukan manusia lainnya. Sejalan dengan pertumbuhan badannya, bayi yang telah menjadi anak dan seterusnya menjadi orang dewasa itu akan mengenal lingkungan lebih luas. Mengenal manusia, pengenalan dengan orang lain dimulai dengan mengenal ibunya, kemudian ayahnya, dan saudara-saudaranya, dan akhir mengenal manusia di luar keluarganya. Selanjutnya manusia yang dikenal semakin banyak dan amat heterogen, akhir yang manusia mengenal kehidupan bersama, kehidupan bermasyarakat atau kehidupan sosial, kehidupan bersama. Dalam perkembangannya, setiap orang akhirnya mengetahui bahwa manusia itu saling memerlukan, membantu dan dibantu, memberi dan diberi. Nah, selanjutnya ada aspek perkembangan bahasa. Fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Pengertian bahasa sebagai alat komunikasi dapat diartikan sebagai tanda, gerak, dan suara. Untuk menyampaikan isi pikiran kepada orang lain,
Bicara adalah bahasa suara, bahasa lisan bayi menyampaikan isi pikiran atau perasaannya dengan tangis atau ocehan. Maka dari itu, tata bahasa atau cara berbahasa yang baik harus diajarkan kepada setiap manusia karena dapat mempengaruhi perkembangan dan sikap manusia itu sendiri di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya ada implikasi dalam pendidikan dan pembelajaran. Itu dibagi 4 macam. Yang pertama, implikasi perkembangan biologis dan perseptual. Yang kedua yaitu implikasi perkembangan intelektual. Yang ketiga, implikasi perkembangan kreativitas. Yang keempat, implikasi perkembangan bahasa. Sekian dari saya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang disampaikan menjadi ilmu untuk kita. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan kesimpulan dari materi presentasi kelompok 10. Yaitu, perkembangan sosial adalah berkembangnya tingkat hubungan antar manusia sehubungan dengan meningkatnya keutuhan hidup manusia. Perkembangan merupakan hal yang berkelanjutan bagi setiap individu untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.